Karena pasien itu udah dideketin sama kita, datang pertama kali, kegiatan perawatan, itu pasien udah stres sendiri. Jadi kalau di kondisinya dia datang, kita nyebabin nyeri lagi, besok bakalan pasien bilang, oh, udahlah, nggak usah lagi lah, aku ke tempat yang lain aja. Itu bisa menjadi salah satu masalah lagi nanti untuk kita melakukan kegiatan perawatan. Kalau seandainya ini jaringannya terlampu mati nih. Aku pengen mau cepetin otolisisnya. Boleh setelah tadi Medcovazin, atasnya kasih transparan film. Kemudian atasnya lagi boleh dikasih si. Oke, sebelumnya salam kenal dulu ya Bapak Ibu semuanya. Nama saya adalah Nurse Evi. Saya saat ini bekerja di Medcovazin. Jadi yang Bapak Ibu semuanya baru kenal dengan saya, salam kenal. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti kalau ada kesulitan apapun terkait dengan penggunaan Medcovazin ataupun mungkin ada kasus-kasus yang ingin dikonsultasikan, itu kita bisa komunikasi secara langsung ya. Kita bisa diskusi di dalam grup Medcovazin Akademi Layanan Konsultasi. Jadi selain kita bisa bertemu setiap hari Rabu, kita juga bisa selalu kontek-kontekan atau chattingan di dalam grup WhatsApp di Medcovazin Academy Layanan Konsultasi. Karena di situ tempatnya Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa diskusi bareng, balik lagi kita bisa diskusi bareng, kita bisa bangun koneksi satu sama lain gitu ya, supaya makin banyak nih orang-orang yang tertolong, supaya tagline atau campaign dari cegah sejak dini stop amputasi itu benar-benar bisa kita laksanakan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi nggak cuma di satu daerah aja nih yang bisa maju untuk perawatan luka secara modern, tapi semua daerah harapannya itu bisa maju gitu ya untuk perawatan lukanya. Nah, hari ini dan minggu depan sebenarnya jadwalnya adalah dari Nurse Kana Fajar. Kebetulan juga beliau sudah hadir di dalam Zoom ini. Saya sedikit akan menyampaikan dulu buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah kenal dengan Pak Kana, tapi saya rasa pasti semuanya hampir sudah pernah kenal ya, karena beliau ini sangat warawiri kemana-mana gitu ya. Konsultan iya, terus kemudian juga sebagai pengajar juga iya gitu. Nah, saat ini juga beliau sedang ditugaskan untuk bisa membuat satu jurnal dan juga satu buletin tentang perawatan luka, stoma, dan inkontinensia untuk di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu semuanya punya karya tulis ataupun punya case study yang mau dipublish, itu juga nanti bisa bisa diskusi ya sama Pak Kana Fajar. Tapi saat ini kita nggak bahas itu dulu, tapi kita mau bahas satu topik nih ya. Kita mau bahas soal diabetes food ulcer nih yang sering banget sebenarnya kasus-kasus yang mungkin sampai sekarang itu nggak habis-habis. Oke, sambil saya sapa-sapa dulu nih buat Bapak Ibu semuanya udah ready semua belum ya untuk kita bisa konsultasi sama Pak Kana Fajar. Boleh kalau misalnya udah mulai ready, boleh say hi ataupun boleh tulis di kolom chat. Di sini udah ada Ibu Zumaroy tadi sudah sapa-sapa ya Bu. Terus Ya, ada Bu. Ya, iya, Kak. ada Ibu Desi, terus ada Pak Agusran, ada Pak Alex, ada bentar, ada siapa lagi nih? Ada Pak Andriansyah, ada Bu Aninda Putri, ada Pak Asep Dadan, Pak Dadan. Ada juga ada dua Asep ya, ada Pak Asep Dadan, ada Pak Asep Saifuddin. Halo Pak. Terus ada Pak Davi, ada Pak Debi. Sekian lama nggak berjumpa nih sama Pak Debi. Kita berjumpa lagi. Ada Ibu Dina, hai Ibu. Terus ada Ibu Dwi Intan, terus ada Yansi dari Indonesia, terus ada Ibu Herni, Ibu Maria, Ibu Nasirah, Ibu Novitri, banyak nih ya. Ada Mas Wahyu Hidayat, terus ada Ibu Endang, juga sekian lama kita nggak berjumpa nih, akhirnya kita jumpa lagi. Semoga setiap minggu kita bisa rutin kayak gini ya, gitu. Jadi semoga harapannya apapun kondisi kesibukan Bapak Ibu semuanya, kita tetap bisa connect ya, kita bisa saling belajar lah intinya gitu ya di Medcovazin Academy layanan konsultasi ini. Gitu.
Nah, setelah sapa-sapa semuanya nih ya, eh, jadi siapa sih Moon Expert kita hari ini? Jadi Moon Expert kita hari ini tentu ya sudah ini udah paling famous sedunia perawatan luka, yaitu adalah Nurse Kana Pajar Eskep, WOC ITN. Jadi beliau ini adalah seorang praktisi luka sejak 15 tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak pengalaman beliau soal merawat borok ataupun luka. Nah, beliau juga sudah mendapatkan sertifikasi dunia untuk wound ostomy dan juga continuous nurse di tahun 2012 gitu. Jadi, balik lagi ya, jadi pengalaman beliau menangani kasus-kasus yang mudah, sedang, hingga sulit itu udah banyak sekali gitu. Jadi, harapan ini kita bisa ngulik banyak dari Pak Kana terkait dengan kasus-kasus yang mungkin sedang dihadapin sama Bapak Ibu semuanya di tempat praktek Bapak Ibu. Dan saat ini beliau selain aktif sebagai konsultan luka di pesawat perawatan luka Walker Center Bogor, beliau juga aktif nih menjadi seorang fasilitator dan juga speaker di skala nasional ataupun internasional. Jadi kita bisa panggil aja dengan Nurse Kana atau Pak Kana gitu biasanya kita panggilnya ya. Saya mau sapa dulu. Selamat siang Pak Kana. Hai hai. Selamat siang Bu Evi, apa kabar? Sekarang Alhamdulillah kabar. dirawat yang kedua berarti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah mulai banyak nih Pak Kana yang mau diskusi-diskusi nih hari ini ya. Wow, 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 wow. Senang sekali aku. Apa namanya, kegiatan ini tuh disambut baik sama teman-teman sekalian. Jadi thank you very much teman-teman sekalian yang sudah hadir di kesempatan ini untuk berdiskusi banyak kita ya terkait dengan tata laksana perawatan luka pastinya. Betul. Nah, kita langsung masuk aja nih Bapak Ibu ya, karena biasanya ini lumayan, biasanya pembahasannya bakal complicated banget gitu, tapi waktunya lumayan pendek juga nih gitu, jadi saya langsung masuk aja nih. Jadi mungkin saya mau disclaimer dulu nih buat Bapak Ibu semuanya gitu, jadi foto yang ditampilkan dalam materi ini merupakan dokumentasi medis yang tujuannya itu adalah untuk edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan. Jadi identitas pasien telah disamarkan atau dihilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan gitu ya. Jadi materi ini juga bertujuan untuk referensi edukatif dan tidak dimasukkan untuk menggantikan diagnosis ataupun saran medis secara profesional. Dan penyebaran atau penggunaan ulang foto di luar konteks materi ini tanpa izin, mohon maaf dilarang dan dapat melanggar aturan privasi secara hukum yang berlaku. Jadi harap gunakan materi ini secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu. Oke, jadi balik lagi topik kita hari ini adalah diabetic foot ulcer, khususnya adalah soal debridement. Nah, silakan karena ya. Oke, thank you very much Mbak Evi untuk kesempatannya di siang hari ini ya, di masa ya bulan suci Ramadan, puasa ya. Jadi kita tadilah meningkatkan selain tadi keilmuan, pahala untuk melakukan perawatan ya buat pasien-pasien dengan permasalahan diabetes. Nah, jadi dari kesempatan ini teman-teman sekalian, aku akan share satu case study yang baru hari ini kondisinya tuh ditanyain, kemudian dilakukan perawatan, dan ini apa namanya case study real langsung ke pasien yang kondisinya tuh pasien ini tuh sebelumnya dilakukan proses pembedahan gitu di salah satu rumah sakit, dan kondisinya biasa lah ya kalau misal pasien kondisinya itu udah dilakukan yang namanya perawatan pasti ada kontrol dong pastinya ya. Dan pada saat dilakukan proses apa namanya pembedahan, riwayat sebelumnya ini pasien dengan permasalahan diabetes teman-teman sekalian. Nah, jadi pasien dengan diabetes kemudian tiba-tiba kondisinya kakinya ada luka kayak gitu, dan dirujuklah ke rumah sakit, dilakukanlah proses kegiatan yang namanya pembedahan di sana. Nah, jadi di sesi pembedahan ini itu pasien udah selesai dilakukan pembedahan disuruh pulang nih teman-teman sekalian. Nah, ketika kondisinya disuruh pulang ke rumah selama proses kegiatan 4 hari post debridement, ada kegiatan kontrol ulang nih untuk pasiennya. Nah, pada saat di sana dilakukan kontrol ulang, ada kegiatan di mana si dokter itu melakukan reheating ulang. Jadi karena kenapa reheating ulang? Karena si pasien ini pas waktu dicek ada bagian dari apa namanya bagian dari si lukanya tuh terbuka gitu tuh teman-teman gitu tuh. Nah, sehingga si dokter ini punya inisiatif untuk setelah dia bersihkan di heating lagi, terus pasiennya disuruh pulang kayak gitu tuh. Nah,
Si pasien ini tuh udah worried dari awal bahwa pada saat dilakukan proses heading itu kondisi lukanya yang tadi datang dia udah mulai terbuka, ada pengeluaran cairan, tapi pas waktu itu bukan pus biasanya yang keluar dan dianggapnya itu normal. Nah, biasanya kan kasus-kasus kayak gini nih wajar banget pada saat dilakukan apa namanya cek ulang pasien yang datang di awal dia dengan permasalahan apa infeksi berat dilakukan debridement situ itu kan biasanya rata-rata pada saat dilakukan apa pengecekan lagi wajar aja nih keluar cairan karena kan kemarin pasien ini tuh dia dengan permasalahan apa namanya luka kronis jadi pada saat dilakukan kegiatan ya masih adalah cairan-cairan yang keluar. Nah, ini nih menjadi tricky buat kita yang pada saat mungkin pasien itu kontrol ulang ya, teman-teman sekalian praktek mandiri atau ke rumah sakit lah ya, yang biasanya itu kondisinya ada beberapa ya tanda ada gejala yang dianggap itu sepele doang kayak gitu. Salah satunya adalah tadi pengeluaran cairan yang dia lihat masih serosa ya itu apa namanya kegiatan tersebut karena terbuka jadi di heading lagi nih kondisinya bahkan kondisi tersebut itu nggak udah disuruh pulang. Nah ini karena pasiennya ngerasa dari kondisi tersebut itu nggak sembuh-sembuh. Nah, manggillah satu sahabat kita nih ya. Ini situasi kondisinya tuh di Cianjur, tempat praktek mandiri teman-teman kita gitu tuh. Nah, jadi pada saat dilakukan visitasi nih ke rumahnya, ini kondisi pasien itu keluar cairan di mana dia kondisinya pus, Bapak Ibu. Kemudian berbau. Nah, ini bisa kita cek nih. Berarti artinya kalau udah ada di awal, seperti sebelumnya saya udah nyertain, kalau dia sudah muncul yang namanya ada jaringan yang misah, ya, nah, itu kondisi dikenal dengan dehiscent, teman-teman. Nah, dehiscent itu kondisinya itu pasti akan terjadi permasalahan karena ada sumber, bisa dia infeksi, bisa dia ada jaringan mati, yang dimana kompensasi tubuh itu pengen ngeluarin itu semua. Kayak gitu tuh. Nah, karena tadi kondisinya ditutup lagi, rapat, nggak bisa keluar, akhirnya muncullah proses akumulasi bakteri di sana yang salah satunya bisa menyebabkan terjadinya infeksi nih pada pasien ini. Nah, kasus ini kan yang sering teman-teman bilang dehiscent nih. Nah, itu dia. Karena memang secara literatur kalau kita ngomongin terkait dengan readmisi, jadi kondisi di mana pasien tersebut itu setelah dilakukan pembedahan, itu bisa balik lagi ya setelah proses pembedahan itu terkadang dengan proses sito dan luka kronis, dia bisa datang lagi dengan kondisi luka itu datang infeksi lagi itu sekitar 1 mingguan teman-teman kayak gitu tuh sehingga tricky banget nih dalam proses 1 mingguan ini yang harus kita evaluasi pasiennya after debridement. Ini jaringan matinya nih teman-teman kondisinya. Karena tadi di heading ditutup, sirkulasi nggak bagus, kemudian akumulasi bakteri muncul, jadilah adanya si apa namanya infeksi berulang. Nah, infeksi berulang ini, teman-teman sekalian, kita bisa melihat di kasus selanjutnya. Boleh selanjutnya, Mbak Evi? Oke, setelah dicek teman-teman kondisinya, ini pada saat dilakukan assessment sama teman kita yang lulusan CWCCA dari Kabupaten Cianjur, teman-teman sekalian, yang sekarang lagi buka praktek mandiri, teman-teman sekalian, ya. Namanya Asidik. Mungkin teman-teman kalau misalnya sudah tahu namanya Asidik, nah ini beliau ini yang ngelakuin kegiatan perawatan luka home care. Nah, dicek sama beliau. Nah, ini pada saat prosesnya dilakukan pengecekan, boleh videonya Mbak Evi? Nah, jadi di bawah itu terjadi indurasi, teman-teman. Jadi ada bagian yang nggak compromise. Jadi ada bagian yang kondisinya itu hancur di bawah sana, yang pada saat dilakukan assessment itu bagian di sana tuh memang dia hancur. Dari mana kita hancur dia atau kerusakan di dalamnya? Pada saat disentuh, selain cairan yang terjadi, cairan yang keluar, teman-teman, itu ada cairan yang keluar. Selanjutnya adalah jaringan yang dipegang itu dia nggak bagus, nggak form, nggak terbentuk di bawahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kan gini, kita bisa ngelihat ada jaringan pada saat kita pegang, cuman atasnya doang. Misalnya dia masih keras kayak gitu, tapi dia nggak masuk ke dalam. Nah, kalau dia masuk ke dalam kayak gini, artinya ada di bagian dalam yang kondisinya itu dia tidak menyatu dan membentuk sebuah rongga. Nah, ini kenapa saya selalu ngomongin
dikenal dengan field dead space. Jadi ada bagian yang terjadi pemisahan di dalam yang membentuk sebuah rongga dan ini yang menyebabkan terjadi akumulasi bakteri. Tapi itu tidak terdrenasi dengan baik, nggak keluar cairannya dengan baik. Akhirnya rusaklah nih jaringannya, kayak gitu tuh karena infeksi tadi. Nah, ini teman-teman bisa bisa lihat bahwa pasien dengan datang seperti ini yang menjadi pertanyaannya adalah mau dilakukan debridement apa ini? Kalau kita sebagai perawat luka karena jaringan matinya ini harus dibuang. Setuju nggak? Kalau setuju boleh deh bilang setuju, Pak, gitu. Setuju. Setuju, Pak. Oke, Setuju. terima kasih responnya. Nah, ya, Setuju, karena atuh. dia kondisinya harus diangkat jaringan matinya, teman-teman sekalian, sehingga kita punya critical thinking nih. Ini aku mau ngambil macam apa? Nah, kalau mau melakukan kegiatan itu, yang teman-teman harus cek adalah satu yang harus dicek. Ini pasien nyeri nggak? Dua, kondisinya. Ini bagian yang kemarin dilakukan pembedahan, itu dekat nggak dengan bagian-bagian misalnya ada pembuluh darah dan yang lainnya yang bisa menyebabkan terjadi mungkin pendarahan berulang kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman sekalian, eh ke teman-teman selanjutnya kita bisa ngelihat kalau seandainya mau ngambil lagi, tadi yang pertama nyeri, kemudian dia dekat dengan pembuluh darah atau enggak, terus atau biasanya ini punya resiko perdarahan enggak? Karena ya kita ketahui lah proses jaringan yang udah mulai di dalam terjadi pemisahan itu, ada beberapa yang jaringan-jaringan bisa pembuluh darah itu mungkin mulai genting nih untuk bisa dia hancur gitu, dan mungkin akan menyebabkan proses pendarahan kayak gitu tuh. Nah, yang selanjutnya yang kita lihat adalah bagian yang kita mau evaluasi itu sejauh mana dia rusaknya. Batasannya yang mana? Nah, sehingga kalau bisa kita mau ngecek nih ya pasiennya dengan resiko tadi ada dia nyeri atau tidak, pendarahan atau tidak, kemudian dekat dengan pembuluh darah atau tidak, kemudian dilihat sebatas mana terjadi kerusakan ya, sehingga kita butuh untuk mengecek mana metode yang paling efektif untuk kita melakukan pengangkatan jaringan mati. Nah, itu dia. Gitu tuh. Mana yang paling efektif teman-teman sekalian? Untuk angkat jaringan mati ini. Karena ini menjadi sebuah notis buat kita. Terus selanjutnya adalah yang mau dilihat tadi. Pada saat kita melakukan kegiatan perawatan, ya, ini ada beberapa notis yang saya lihat. Salah satunya adalah sering banget teman-teman pada saat pencucian itu ngeluh, Kak, kondisinya kering nih. Kemudian pencuciannya kondisinya nggak apa namanya nggak bisa bersih sehingga metcovaginnya tuh masih aja lengket di situ. Nah, karena pasiennya misalnya nyeri gitu. Nah, ini mungkin kalau teman-teman dengar dari keluhan pasien ini pada saat dilakukan perawatan. Nah, ini nih pasiennya tuh ada muncul dengan kategori nyeri teman-teman sekalian. Nah, sehingga ini menjadi sebuah tricky juga nih pas waktu kita mau melakukan proses yang namanya perawatan kayak gitu tuh. Apa sih yang menjadi apa namanya notice nih di proses ini? Salah satunya adalah yang harus kita lakukan kalau ada pasien modelnya kayak gini, teman-teman boleh melakukan pencucian. Salah satunya adalah dengan menggunakan beberapa misal boleh minyak zaitun atau teman-teman boleh pakai minyak virgin coconut oil untuk ngebersihin di bagian-bagian yang kondisinya mungkin eh, susah pada saat kita ngebersihkan. Dan secara otomatis metcopazin itu gampang banget untuk diangkat dengan ya menggunakan si virgin coconut. Kemudian baru dibilas prosesnya. Kayak gitu tuh. Dengan penggunaan si apa Bisa namanya? KMB juga ya? Gitu. Dengan kondisi itu teman-teman sekalian ya. Nah, itu tips yang buatku untuk teman-teman sekalian ngelihat. Nah, setelah dilakukan proses tadi ada cuci ya, kemudian kita mau milih nih jaringan mati pengangkatan jaringan mati. Nah, kalau seandainya pasiennya nyeri, anjuran saya jangan langsung lakukan kegiatan teknik
apa namanya, pengangkatan jaringan mati kalau dia nyeri dan keras. Ini kebetulan tadi pada saat dipegang itu dia kondisinya agak lembek teman-teman. Jadi boleh melakukan kegiatan yang namanya pengangkatan jaringan mati. Nah, gimana cara ngangkatnya? Slide boleh, Mbak? Nah, jadi kalau ngangkat jaringan mati teman-teman yang modelnya kayak kayak tadi tuh, yang dia kondisinya udah mulai lembek, teman-teman boleh lakukan yang namanya pertama sekali angkat jangan di bagian tepinya. Nah, ini kita bisa ngelihat nih, bagian-bagian tepi yang jaringan matinya masih ada, itu nggak usah dipaksa, tapi angkat di bagian tengahnya aja. Itu key point yang paling penting untuk bisa menurunkan efek nyeri pada pasiennya. Jadi jangan dipaksa kondisinya, ya. Terus yang kedua, stop kalau kondisinya pasien pada saat kita ngambil tengahnya udah mulai ngerasa nyeri. Nah, ini setelah tadi pasiennya kondisinya di awal yang nyeri apa namanya yang lunak tadi kita angkat, kemudian dia terjadi nih proses kayak gini nih. Boleh Mbak Epi videonya mungkin? Nah, ini angkat. Kalau dia kondisinya udah ngerasain misal nyeri, nih ada beberapa respon dia pada saat diambil debris demen sama teman kita, nyeri, stop aja teman-teman, stop. Jangan dilanjutin udah. Tapi pastikan pada saat proses kegiatan ini pencucian itu betul-betul bersih. Kayak gitu tuh. Karena salah satu Tarik untuk napas, Pak. menentukan Tarik keberhasilan napasnya. adalah tadi proses pencucian yang benar dan ngangkat jaringan mati yang benar juga. Tapi jangan membuat pasien itu nggak nyaman. Nah, gitu tuh teman-teman. Gitu maksud saya. Jadi sehingga dia kondisinya tetap aman. Karena pasien itu udah dideketin sama kita, datang pertama kali, kegiatan perawatan, itu pasien udah stres sendiri. Jadi kalau di kondisinya dia datang, kita nyebabin nyeri lagi, besok bakalan pasien bilang, oh, udahlah, nggak usah lagi lah, aku ke tempat yang lain aja. Itu bisa menjadi salah satu masalah lagi nanti untuk kita melakukan kegiatan perawatan. Nah, sehingga ini butuh nih kegiatan-kegiatan ini untuk kita lihat bagaimana teknik-teknik cara untuk melakukan pengambilan. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, ini kan kondisinya cukup rekomendasi produk sabun, Pak. Oke. Untuk produk sabun, teman-teman boleh sekarang di Uker Center sendiri ya di PT Pohon Bidara Medika itu mengeluarkan satu produk ya namanya sabun Clean Care itu memang khusus untuk pembersihan luka diabetes teman-teman sekalian. Nah nanti boleh cerita juga ya dari Mbak Epi terkait dengan beberapa literatur dan teman-teman boleh nanti cek literatur yang udah kita lakukan penelitian untuk kondisinya luka apa namanya pencucian luka nih ya sabun pencuci luka maksud saya. Oke. Nanti boleh pakaikan itu untuk pencucian. Oke, selanjutnya nih kita boleh pada saat prosesnya udah ngangkat kayak gini, ya kan kita nggak bisa ngebersihin semua. Jadi teman-teman sekalian boleh menggunakan sabun atau boleh ke teman-teman cari antiseptik yang kondisinya enggak menciptakan rasa nyeri. Boleh cari kayak gitu tuh, ya. Banyak banget sekarang yang dia aman digunakan nggak nimbulin rasa nyeri gitu tuh. Ya, jadi teman-teman boleh kondisinya nanti cek atau apa mau cek di e-commerce sekarang juga banyak ya, jadi silahkan aja teman-teman cek prosesnya. Oke, nah setelah kondisi ini dia nyeri, stop, jangan lanjutin. Udah, kalau dia kondisinya diangkat apa jaringan mati, nah sehingga kita harus cari nih. Makanya kenapa dibilang proses pengangkatan jaringan mati itu nggak bisa single use. Jadi debris terus pakai mekanikal nggak bisa teman-teman. Jadi metodenya boleh dia mix teman-teman sekalian. Gimana Pak mixnya? Mix kategori dia dengan mekanik dan otolisis. Itu boleh kita lakuin. Jadi setelah kayak gini, kita lakukan pemberian otolisis debridement. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan otolisis yang kondisinya itu betul-betul dia bisa berefek baik? Kayak gitu tuh. Gimana caranya? Prosesnya. Nah, yang kayak gini, ini kan teman-teman lihat nih, bagian hitamnya, bagian jaringan matinya. Nah, banyakin di penggunaannya untuk metcofazin, ya. Salah satunya kalau pasiennya infeksi, berarti metcofazin. Apa Bapak Ibu kalau infeksi? Silver. That's right, betul sekali. Thank you very much untuk responnya, ya. Betul, silver boleh kondisinya, ya.
Nah, itu boleh kita berikan silver. Nah, karena kebetulan ini pada saat dilakukan proses perawatan, ya, pasiennya ini dia dengan infeksi, maka kita gunakan metcofazin silver. Berikan tekniknya, ini di bagian-bagian jaringan yang mati, ya, setelah tadi Bapak Ibu cuci, ini. Itu di sana, teman-teman boleh memberikan bagian yang jaringan mati itu banyakin silvernya di situ. Ya, banyakin bagian yang silver di situ. Berarti artinya bagian-bagian yang kondisi jaringan mati itu bisa kelihatan nih teman-teman sekalian nih. Mana aja jaringan mati. Nah, yang lainnya ya, yang waktu kita berikan silver itu harus kondisinya cek sebatas mana dia terjadi eritema. Cek sebatas mana dia terjadi eritema kayak gitu tuh. Nah, sebatas itulah teman-teman boleh kasih metcofazin. Jangan fokusnya di lukanya aja. Terus yang kedua, trik yang kedua, ada kan teman-teman kadang-kadang gini, Pak mau combining nih, pakai iodosob, misalnya pakai metcofazin reguler karena aku nggak punya apa namanya silver misalnya kayak gitu, belum beli nih di Bu Epi misalnya, ya. Nah, jadi teman-teman kondisinya boleh. Nanti penggunaannya jangan 25 gram sama 1 iodosob. Nanti dia terlampau kental. Butuhnya kita ini dia kondisinya jangan kental karena mau otolisis nih teman-teman. Jadi jangan pas waktu dipegang tuh dia jangan keras gitu loh. Jadi kalau bisa melted pada saat kita lakukan mix. Nah caranya kalau mau boleh menggunakan misalnya 1 iodosob dengan metcofazin 50. Jangan metcofazin 25. Kayak gitu tuh. Kalau mau mix. Karena kalau dia padat kayak pasta, autolisisnya agak sedikit bereaksinya agak lambat gitu tuh. Nah, jadi dia pengen kalau kayak gini berarti kan butuh untuk mengisi jaringan-jaringan yang mati tadi dengan bisa kita berikan si krim yang dia mampu menyebabkan terjadi proses perlembekan secara cepat. Gitu tuh. Ya, boleh teman-teman kasih untuk proses kegiatan perawatan. Nah, ini. Nah, habis itu kondisinya lakukan kalau seandainya, Pak, ini jaringannya terlampu mati nih. Aku pengen mau cepetin otolisisnya. Boleh setelah tadi metcofazin, atasnya kasih transparan film, berarti kemudian atasnya lagi boleh dikasih si kasa, baru band-aid. Silahkan, boleh. Tapi kalau kondisinya kayak gini, kita butuh untuk bisa absorb langsung, berarti ada si metcofazin, boleh pakai kasa atau foam, kemudian band-aid, orthopedic wool sama crepe band-aid. Itu ada udah cukup untuk proses otolisis yang cukup baik untuk kasus-kasus kayak gini. Gitu tuh. Ya. Jadi itulah tadi beberapa triks ya yang teman-teman bisa ngelihat kebutuhan perawatan secara baik kayak gitu. Nah, ini mungkin tips dari saya untuk kasus ini. Selebihnya kita boleh diskusi. Silakan Mbak Epi. Oke, nah Bapak Ibu, ini kompleks banget ya pembahasannya yang udah disampaikan oleh Pak Kana. Jadi ini kita buka question and answer, diskusi dulu nih buat Bapak Ibu semuanya yang ingin lebih tahu lagi atau mungkin agak tadi ada yang mungkin kurang jelas gitu ya. Jadi kita bisa langsung tanya ke Pak Kana Fajar. Saya akan buka kurang lebih kita proses diskusinya sekitar 6 menit ya gitu ya. Tapi don't worry kalau misalnya nanti di Zoom ini kita masih kekurangan waktu, kita bisa manfaatkan semaksimal-maksimalnya di grup WhatsApp. Silakan Bapak Ibu semuanya ingin langsung bertanya, boleh raise hand. Izin Bu, bertanya Bu, kalau pada kondisi seperti ini jahitannya kita lepas Bu, atau dibiarkan? Terima kasih Bu. Ya, silakan Pak Kana, tadi pertanyaan dari Pak Debi. Oke, thank you Pak Debi untuk pertanyaannya. Jadi kalau ditanya kita lepas atau enggak, udah pasti Pak. Nggak usah lagi kondisinya taruh di sana benang-benangnya, buka aja. Oh, kita mau melakukan kegiatan apa namanya ngangkat jaringan mati, jadi boleh angkat aja ya. Nggak usah diragukan lagi kalau udah sesi kayak gini. Angkat. Soalnya kalau diangkat tuh sering dimarah sama dokter bedahnya Pak. Kalau pasiennya kan masih kontrol ke dokter bedah. Pas itu kita yang dimarah. Karena kita kan sering Ya, ketemu ya, juga dengan paham. dokter bedahnya karena satu rumah sakit kan.
Paham, 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 paham. Tapi kalau dia udah kondisinya kayak gini nih, udah rusak dalamnya, tadi kita lihat indurasi pas dipegang tuh dia blonyos ke dalam, Pak. Itu memang udah harus dibuka kondisinya kayak Kalau gitu. Kalau mau kondisinya belum diskusi, seperti kalau ini, mau Pak. diskusi, Kondisinya belum seperti ini, seperti sebelumnya, Pak. Masih belum hancur seperti ini, masih yang seperti tadi. Kan oh masih ada kalau jahitan misalnya, itu. oh ini tadi udah hancur sebenarnya dalamnya. Makanya tadi aku ada kasih video yang pas udah dipegang dia blonyoh ke Ya, dalam ini nih Pak nih. tapi ini kita Nah, masih sering kena marah juga sama kadang sama dokter bedah, Pak. Katanya rawat oke, sama kalian aja, itu kan. oke, oke, Padahal oke, kita oke. ingin yang terbaik. Oke, kalau misalnya Bapak masih ada tadi ya isu kayak gitu, mungkin kondisinya boleh lakukan pengangkatan si upheadingnya secara bertahap lah. Contoh misal di bagian-bagian yang nekrotik itu yang paling difokusin aja dulu. Yang selebih-selebihnya nggak usah, biar nggak ada isu. Iya, Tapi Pak. kalau dia kondisinya nggak mau juga ngangkat di bagian-bagian itu, ya dia yang kita marahin. Gimana dong? Kan ini nggak bisa prosesnya sembuh juga, gitu loh. Kalau dia nggak ambil kayak gitu. Makanya sering itu, Pak, kalau setelah selesai kontrol pertama kan biasanya pasien itu nggak kontrol lagi. Nah, pada saat itulah kita sering diberi demennya. Karena khawatirnya di situ juga gitu. Kadang-kadang Ya, bukan. berarti kalau kayak gitu, pakaikan aja tadi teknik otolisis untuk first time pasiennya. Jadi nggak, nanti kalau dia udah kebuka ya berarti nanti tinggal kita jelasin, ini udah kebuka nih dok, kayak gitu. Sehingga ada, apa namanya, discuss kita sih sebenarnya ke pasien. Marah balik aja, Pak. Halo, Minta halo damai Bu itu. Yanti. Iya, Enggak lah. Kirim foto, kan Bapak kenal dokternya. Em, Gimana nih Pak Kana? Ya masih bahas yang tadi aja sih sebenarnya ya. Tapi cuma ini mulai udah banyak pertanyaan nih Pak Kana di dalam kolom chat. Tapi kita coba untuk bahas bisa waktunya aja nih ya gitu ya. Tapi don't worry nih balik lagi buat Bapak Ibu semuanya ya. Kita masih ada grup WhatsApp yang bisa kita manfaatkan bersama-sama gitu ya. Jadi meskipun mungkin tidak terjawab dengan semuanya gitu ya di live ini, tapi don't worry. right. Ini kita Apa coba nih? bahas lagi yang Oke. masih relatable sama kasus ini ya gitu ya. Eh, Hmm, Kalau oh ini sebenarnya pertanyaan ini dari Bu Novitri. Kalau udah hipergranulasi masih perlu medco reguler atau cukup foam? oke. eh Hipergranulasi. Jadi kalau kita ngomongin hipergranulasi itu, jadi salah satu penyebab hipergranulasi itu biasanya tuh ada muncul pada kasus-kasus pasien infeksi, teman-teman sekalian. Jadi kasus-kasus pasien infeksi itu memang salah satu yang menyebabkan dia terjadi hipergranulasi adalah cairan yang keluar tadi begitu banyak, teman-teman sekalian. Sehingga dia menstimulus munculnya si granulasi itu tumbuhnya hiper gitu karena dia semakin, jadi MOIS itu semakin tinggi untuk kasus-kasus infeksi, semakin dia kondisinya akan menyebabkan salah satunya adalah si granulasi itu bisa tumbuh banyak. Makanya kalau seandainya teman-teman lakuin proses perawatan, dia tersenggol dikit itu mudah dia untuk infeksi gitu teman-teman sekalian. Nah, makanya eh gitu, kebutuhannya kayak gitu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus dilihat adalah hipergranulasi tadi itu kalau dia tumbuhnya ke atas dan dia dasarnya itu pangkalnya tuh misalnya dari lubang, coba cek masukin ke dalam lubang itu di mana dia hipergranulasinya. Kalau dia hipergranulasinya dari tepi, teman-teman sekalian, tekan aja, masukin aja foam, tekan pakai foam, kayak gitu tuh. Ya, tekan aja pakai foam, masukin foam ke dalam itu untuk bisa dia balik ke asalnya lagi. Tapi kalau hipergranulasi dia bentuknya di tangan yang datar, boleh pakaikan yang namanya si metcovazin. Terus ditekan pakai foam. Boleh kayak gitu. Gitu Bu Epi. Oke, nah seperti itu ya Bu Novitri. Jadi tergantung dari segi mungkin ya cairan yang keluar ya Pak Kana ya, karena biasanya penyebab utamanya karena infeksi. Iya, iya, iya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya nih, berhubung kita durasinya hanya kurang lebih 30 menit untuk bisa bertemu secara langsung dengan
Nah, I know Pak Hana sangat sibuk sekali nih gitu ya. Tapi kita bisa akan ketemu lagi setiap hari Rabu ya Bapak Ibu. Setiap hari Rabu jam 1 siang, only durasi 30 menit, kita bisa tanya-tanya langsung sama Pak Hana Fajar. Maka dari itu setiap hari Rabu kita bertemu lagi dan diharapkan Bapak Ibu tidak telat untuk bisa masuk ke dalam Zoom ini gitu ya, supaya kita bisa diskusi yang lebih panjang lebar lagi gitu. Baik, terima kasih banyak buat Pak Hana yang pertama saya ucapkan ya untuk kesempatannya sudah Sama bersama Bu Evi. bersama. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi aktif. Kita bisa chattingan, kita bisa aktif-aktif di dalam grup WhatsApp, kita bisa sambil diskusi dan sharing-sharing semuanya. Sampai bertemu lagi di minggu depan di Rabu selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi Bye. Bye. Sehat selalu semuanya. Selamat berpuasa. Semuanya, Mbak. Makasih ilmunya.